Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5, yang mana kita masih di jilid 5A, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan soal tema 1 subtema 2. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita membahas soal tersebut, apabila tidak mau ketinggalan, mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya adik-adik sekalian. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Oke, langsung saja kita ke latihan soal subtema 2. Ini di halaman 50 ya. Halaman 50. Oke, untuk yang pertama kita bahas untuk muatan IPA KD 3.1. Nama tulang yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping adalah tulang. Nah ini jawabannya adalah tulang pengumpil ya adik-adik sekalian. Ini namanya tulang pengumpil ya. Nomor 1 jawabannya adalah yang C. Nomor 2, berikut adalah aktivitas yang tidak memanfaatkan gerak otot lurik, yaitu jawabannya adalah yang D, gerakan lambung mencerna makanan. Nomor 3, jenis otot yang terdapat pada usus halus dan usus besar adalah otot. Nah, jawabannya di sini otot polos ya, tapi kurang jelas. Di sini saya tuliskan adik-adik. Oke ya, di sini jawabannya adalah otot polos. Nomor 4, fungsi otot jantung bagi manusia adalah, nah fungsinya untuk apa otot jantung itu? Untuk menggerakkan jantung. Nomor 5, apa perbedaan antara tulang kering dan tulang betis? Nah, perbedaannya di sini, nah sudah saya tuliskan ya adik-adik. Ya, perbedaan tulang kering dan tulang betis. Tulang kering itu berukuran diameter lebih besar dan tebal, letaknya di depan, sedangkan tulang betis itu ukuran diameternya lebih kecil dan tipis, letaknya di belakang. Itu bedanya antara tulang kering dan tulang betis. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.1. Nomor 1, berikut yang bukan merupakan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan, yaitu, nah oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama ya, yang bukan merupakan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan ya. Karena teks lisan itu kita harus mendengarkan ya. Kalau membaca itu berarti teks tulis atau teks tertulis. Nomor 2, teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan disebut teks. Nah, jawabannya adalah teks lisan ya. Di sini saya tuliskan yang lebih jelas ya, jawabannya adalah teks lisan. Lanjut ke nomor 3, inti pembahasan dari suatu teks disebut, lah inti dari pembahasan suatu teks itu disebut dengan ide pokok. Nah, nomor 3 jawabannya adalah ide pokok. Nomor 4, bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Nah, cara menentukan ide pokok pada teks lisan ini ada di halaman 43. Di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik, cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kemudian, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Selanjutnya, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Nah, ini agak blur ya. Kemudian yang keempat,
Tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan yang kelima, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel ya. Itu adik-adik sekalian, ada 5 langkah untuk menceritakan kembali ada 5 cara menentukan ide pokok pada teks lisan ya, itu di soal nomor 4. Selanjutnya nomor 5, tuliskan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok teks ya. Untuk yang nomor 5 kita lihat ya adik-adik sekalian. Oke, jawabannya ada di sini ya, adik-adik bisa disalin ini karena banyak dan ini mungkin lebih jelas ya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Kemudian yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks ya. Cukup sampai titik saja, tidak usah semuanya. Kemudian yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan yang terakhir, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada muatan SBDP. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah contoh cover buku. Lah ini buku SPS Matematika, SPS IPA ya ini sekalian. Kelas 4 berarti ini tentang pendidikan ya. Cover buku pendidikan ya, karena materi pelajaran. Kita lanjutkan ke nomor 2. Berikut yang merupakan cover buku cerita rakyat adalah, kita lihat di sini, cerita rakyat. Nah, yang mana kira-kira? Nah, ini jawabannya adalah yang D ya. Tebango-bango dai, tegodek-godek. Nah, ini adalah cerita rakyat ya. Ini cerita rakyat tentang bangau yang bertemu kera. Ini dari daerah mana kurang tahu ya. Sekarang nomor 3, tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut. Nah, maka adik-adik sekalian, tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku itu disebut dengan cover ya. Oke, ini saya tuliskan, jawabannya adalah cover. Dan nomor 4, sampul buku terdiri dari 3 sisi, yaitu apa aja? Yaitu sisi depan, ya, sisi belakang, dan sisi punggung. Kita lihat ya di sini ya, seperti ini namanya sisi depan, sisi belakang berarti yang halaman belakang ya, ini sisi belakang namanya. Kemudian sisi punggung, nah ini yang sebelah sini ini namanya adalah sisi punggung ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 5 ya. Apa jenis gambar yang sesuai untuk cover buku legenda suatu daerah? Nah, kira-kira jenis gambarnya apa? Nah, bisa rumah adat ya. Ini rumah adat kan menunjukkan ya, dari daerah mana. Nah, itu adik-adik sekalian. Bisa juga mungkin seorang yang menggunakan pakaian adat. Nah, itu juga bisa. Sekarang kita ke muatan IPS. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di atas termasuk ke dalam peta, jawabannya adalah peta umum ya. Ini peta umum. Nomor 2, Gunung Leuser dan Sungai Musi merupakan contoh penampakan alam yang berada di pulau, jawabannya adalah Sumatera ya. Dan nomor 3, informasi apa sajakah yang terdapat pada peta khusus kependudukan? Nah, untuk nomor 3, nah ini jawabannya ada di halaman 35 ya. Kita lihat untuk informasi apa saja yang terdapat pada peta khusus kependudukan. Oke, informasinya ya mengenai kependudukan, diantaranya jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kemudian kepadatan penduduk, kemudian angka jenis kelamin, sebaran penduduk dan kepadatan penduduk agraris. Itu ya informasi yang ada di peta kependudukan ya.
yaitu ini ada jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Oke, nomor selanjutnya nomor 4, tuliskan kenampakan gunung dan sungai yang terdapat di Pulau Sulawesi. Oke, kenampakan gunung dan sungai di Pulau Sulawesi ini ya. Gunungnya itu ada Gunung Lompo Bakang, Malino, dan Lokon. Sedangkan sungai yang ada di Sulawesi itu ada Sungai Jenrana, Malili, dan juga Sungai Poso. Nah ini ya kenampakan gunung dan sungai yang ada di Pulau Sulawesi. Selanjutnya nomor 5, tuliskan contoh keragaman flora dan fauna di Pulau Sumatera. Ini juga ada di depan ya, flora dan fauna di Pulau Sumatera di sini ya. Flora dan fauna ya, flora itu flora yang tumbuh di Sumatera ya, itu tumbuhannya ya, berarti ada bungong jempa, kenanga, dan juga sirih. Sedangkan fauna atau hewannya yang ada di Sumatera itu misalnya ada gajah, orang utan, dan harimau. Ini ada di sekalian ya, jadi flora dan fauna yang ada di Pulau Sumatera. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kita masuk ke muatan PPKN ya. Nomor 1, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah, sila keempat Pancasila itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, maka yang sesuai adalah jawabannya yang B, yaitu mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna. Nomor 2, mempelajari tari tradisional yang beraneka ragam termasuk ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin ke dalam sila yang ketiga ya, karena persatuan Indonesia, karena tari tradisional yang beraneka ragam ya. Jawabannya adalah sila ketiga. Langsung saja saya tuliskan di sini ya, sila ketiga. Oke, lanjut ke nomor 3. Adi memiliki teman bernama Asep yang tinggal di Garut, Jawa Barat. Hari ini Adi merasa sedih karena kemarin Garut dilanda bencana gempa bumi. Keluarga Asep menjadi korban dalam bencana tersebut. Sikap yang seharusnya dilakukan Adi yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah jawabannya di sini adalah menolong dan memberi bantuan ya. Ini untuk yang nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nah, perhatikan gambar berikut. Lah ini ada sedang bermusyawarah ya. Yang pertanyaan A, apa kegiatan yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Kemudian yang B, kegiatan tersebut menunjukkan penerapan Pancasila sila keberapa? Nah, jawaban yang A adalah sedang bermusyawarah ya. Kemudian yang B tadi sesuai dengan sila ke-4. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Menurutmu apa manfaat dari sikap peduli terhadap sesama, termasuk kepada teman, keluarga, dan tetangga? Jelaskan jawabanmu. Oke. Jadi sikap peduli terhadap sesama itu gimana? Jadi akan memiliki banyak teman dan saudara sehingga akan tercipta suasana yang harmonis. Itu adik-adik sekalian untuk pembahasan latihan soal subtema 2 ya, tema 1 subtema 2. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas di video setelah ini. Saya rasa cukup sekian dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.